Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Matsanda, kembali lagi di acara podcast Matsanda TV. Saya Fatima Zahwa yang akan menemani kalian berbincang-bincang bersama narasumber kita pada hari ini, menguak tema tentang segudang prestasi yang dimiliki MTSN 2 Bukit Tinggi. Assalamualaikum Kak, boleh perkenalan diri dulu nggak nih? Halo Sobat Matsanda, perkenalkan nama aku Miftahul Syahwa. Aku dari kelas 83. Aku adalah salah satu siswi dari MTSN 2 Bukit Tinggi. Oke Kak, kita mulai aja ya bincang-bincangnya hari ini. Pertama nih, lomba apa aja sih yang pernah Kak ikuti selama ini? Aku lebih sering ngikutin lomba Olimpiade akademik. Oke, gimana nih awal mulanya Kak bisa ketemu sama Olimpiade gitu, lomba-lomba gitu Kak? Aku dapat informasi ini dari medsos seperti dapat dari IG, dari TikTok, dari Telegram. Oke, biasanya nih gimana sih caranya Kakak nyiapin diri sebelum ikut Olimpiade gitu? Setelah aku mendaftar dari satu bidang tertentu, aku langsung uji coba tryout dari mapel yang aku daftarin. Dari kelas 7, kelas 8, kelas 9, aku tuh punya buku kompeten buat uji coba bakat aku dalam bidang itu. Menurut Kakak nih, penting nggak bagi siswa MTSN 2 Bukit Tinggi yang lain mengikuti lomba-lomba kayak yang Kakak ikuti sekarang? Menurut aku itu sangat penting karena itu bisa mengasah kemampuan kita, di mana kekurangan kita belajar dan di mana kelebihan kita. Jadi Sobat Matsanda, kita bisa nih ngikutin jejak-jejak dari kakak kita ini. Jadi sosmed itu bukan hanya untuk scroll-scroll IG doang, jadi kita tuh juga bisa berprestasi melewati sosial media. Lanjut nih Kak, siapa sih orang yang sangat mendukung kakak ikut-ikut lomba gitu? Orang tua aku, karena aku pas awal-awal mengikuti lomba itu, aku minta izin dulu sama orang tua, Ma, ini gimana, Pak, ini gimana. Jadi orang tua aku yang sangat mendukung dalam melakukan Olimpiade ini. Jadi juga didukung oleh orang tua dan orang sekitar juga ya Kak? Iya, sama tante juga, sama yang lain juga. Oke, sebelumnya nih kakak pernah nggak gagal dalam melakukan Olimpiade gitu? Terus gimana nih caranya kakak bangkit dari kegagalan itu? Jujur, aku pernah gagal karena aku paling suka mata pelajaran MTK. Lalu aku mengikuti Olimpiade itu, aku mendapatkan medali perunggu. Dalam 2 minggu aku berhenti dulu buat Olimpiade karena jujur aku sangat kecewa saat itu. Nah, setelah 2 minggu itu, aku ikut lagi dalam Olimpiade seperti Olimpiade IPA, IPS, dan aku mencoba berbagai bidang lain. Menurut kakak pribadi nih, kakak lebih suka Olimpiade online atau offline? Offline sih, karena kita bisa ketemu orang-orang baru, teman-teman baru, dan juga kita bisa tahu bagaimana trik-trik mereka belajar, les apa yang mereka ikuti, tryout apa yang mereka coba. Menurut kakak nih, gimana cara siswa MTSN 2 Bukit Tinggi bisa lebih berprestasi kayak kakak? Kita sebagai murid MTSN 2 Bukit Tinggi, jangan hanya terfokus kepada pembelajaran di madrasah saja. Kita bisa mencoba tryout, uji kompeten, bimbel, dan lain-lain. Semuanya tergantung kepada diri kita. Apakah kita mau atau tidak? Apakah kita mau untuk maju atau hanya tetap berada di situ saja? Oke, menurut kakak apa aja sih motivasi yang ada di dalam diri kakak biar bisa berpartisipasi dalam Olimpiade dan mendapatkan juara-juara ini? Orang tua aku berpesan bahwa kita tuh harus selalu maju, jangan lihat ke belakang. Melangkah maju terus, mendapatkan prestasi terus dari segi apapun dan dari cara apapun. Oke, menurut kakak pribadi ya, seberapa penting sih kakak ikut-ikut lomba Olimpiade online gitu? Menurut aku itu sangat penting karena itu aku bisa mengetahui di mana kekuranganku dan di mana kelebihanku. Dan medali dan piagam yang kita dapatkan ini bisa mendorong kita untuk maju menuju sekolah yang lebih tinggi. Oke, terakhir nih Kak, gimana caranya Kakak bagi waktu antara belajar dan kegiatan lomba?
Aku buat membagi waktu. Aku pulang sekolah langsung bikin PR sampai maghrib. Siap maghrib, aku istirahat sampai ba'da isya. Lalu, aku belajar olim sampai jam 10 atau jam 11-an. Besoknya, aku bangun jam 3 atau jam 4 dan mengulang pelajaran yang aku pelajari tadi malam. Oke, jadi sebelum kita mengakhiri podcast hari ini, boleh deh Kak kasih kata-kata sepatah kata untuk para sobat Mak Sanda. Oke Sobat Mas Sanda, jangan pernah ada kata berhenti untuk berprestasi. Karena prestasi tidak datang tiba-tiba saja dan membutuhkan proses yang nyata. Wah, sangat bagus sekali ya Sobat Mak Sanda kata-kata dari Kak Syahwa tadi. Sekian dulu ya podcast kita pada hari ini. Saya Fatima Zahwa dan Kak Syahwa pamit undur diri dulu. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.